Halo pemirsa yang sedang menonton. Mungkin Anda selama ini belum tahu bahwa selama ini Anda tidak tahu banyak sekali makanan yang kita konsumsi yang kebanyakan merupakan olahan dari pabrik, olahan dari perusahaan-perusahaan besar. Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa makanan yang sebenarnya sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya? Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti misalnya baru-baru ini kasus susu kental manis yang ternyata tidak mengandung susu. Atau coklat pasaran yang ternyata bukan terbuat dari coklat 100% asli. Lantas produk-produk tersebut dijual dengan zat lain yang tidak layak untuk kita konsumsi, seperti batang kayu misalnya. Susu kental manis mengandung kadar gula yang tinggi dengan konsentrat susu yang rendah. Lantas seperti apa bahan penggantinya? Kalian mau tahu? Simak aja videonya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu Bandera. Kali ini saya akan mereview pomade. Nomor 5. Coklat palsu. Sebagaimana yang diberitakan oleh detik.com, belakangan ini produsen coklat berupaya untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan menggunakan tepung kakao. Sudah pakai tepung kakao, palsu pula. Selama ini tepung kakao coklat standar berasal dari olahan biji kakao, sedangkan tepung kakao palsu menggunakan kulit kakao sebagai bahan baku tepung tersebut yang rentan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia tersebut bisa berupa pembasmi serangga yang biasa melekat pada kulit kakao. Tidak puas dengan bijinya, kulitnya pun ikut dimakan juga, dan mengkonsumsi kulit biji kakao itu bisa menimbulkan penyakit. Tapi baru-baru ini gue dengar kabar gembira, katanya kulit manggis kini ada ekstraknya. Lah, ternyata kulit manggis juga ikut dikonsumsi. Yang membuat bulu kuduk merinding, pihak berwajib sudah melakukan investigasi terhadap produsen yang diduga memasok barang palsu ini. Hasilnya di wilayah Jawa Barat ditemukan 6 perusahaan yang melakukan praktek semacam ini. Jadi selama ini Anda mengira yang Anda konsumsi itu adalah coklat asli. Ternyata tidak terlalu asli. He earns no wages for his work, he says. Namun kita juga sulit untuk menuntut, karena kata perusahaan coklat, Lah ini kan bukan salah saya, kan di pembungkusnya sudah diberi tulisan coklat flavor, artinya rasa coklat. Iya kan? Jadi tidak salah kalau rasanya doang yang coklat. Baunya tuh bau coklat. waduh, gara-gara coklat flavor jadinya sulit untuk melapor. Nomor 4. Keju rasa kayu atau kayu rasa keju. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA baru-baru ini telah menemukan kasus kecurangan dalam pengolahan makanan yang mengejutkan dunia. Apa kata dunia? Ternyata produk keju terkenal yang mengaku mengandung 100% keju permesan dalam pengolahannya seringkali dicampurkan dengan bahan yang tidak layak disebut makanan, yaitu pulp. Apa itu pulp? Pulpen adalah semacam serbuk kayu. Bubuk kayu ini biasanya akan diolah menjadi kertas. Pulp ini adalah bahan pokok pembuatan kertas. Ngapain malah nyasar jadi keju? Sayang sekali Cheese Castle, yaitu perusahaan keju ini, telah berdiri hampir 30 tahun dan harus kehilangan para pelanggan. Dan pemimpin perusahaan ini kabarnya akan dihukum hingga 1 tahun penjara dan denda sebesar $100.000. Namun sebelum dia mendekam di penjara, dia mengajukan klaim ke hakim bahwa kayu itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Buktinya dari zaman dahulu kala hingga kini, ubi kayu masih tetap dikonsumsi dan menjadi makanan pokok bagi sebagian daerah. Iya juga ya, kata hakim. Akhirnya hakimnya yang dipenjara. Tunggu dulu, ngapain gue yang lu penjara? Kata hakimnya. Tidak boleh menekan, bahkan hak-haknya dikasihkan. Gitu. Nomor 3. Gurita bohongan. Berhati-hatilah bagi Anda yang suka jajan-jajanan luar negeri yang diragukan kehalalannya. Astagfirullahaladzim. Kedengarannya Anda kelelahan. Nih, makan Snickers. Jangan sembarangan masuk restoran yang tidak Anda kenal. Kenapa? Karena baru-baru ini di daerah Jepang terciduk sebuah restoran yang menyajikan calamari palsu yang terbuat bukan dari bahan asli melainkan dari bahan lain. Apa itu calamari? Lah, masa kamu tidak tahu? Kamu kan Google.
Oh iya, aku lupa. Jadi kata Google, calamari adalah masakan yang terbuat dari cumi-cumi yang digoreng, diputar, dijilat, dicelupin. Biasanya calamari berbentuk cincin, tapi bukan cincin kawin. Bentuk cincin ini adalah potongan-potongan dari cumi-cumi, dengan taburan karamel yang lumer di mulut. Stop, jangan lapar dulu. Ternyata restoran ini tidak menggunakan cumi-cumi asli untuk membuat cincin-cincin ini. Ternyata dia mengolahnya dari usus babi. Aduh, dagingnya saja sudah gimana gitu ya, apalagi kalau ususnya. Sungguh terlalu. Padahal di dalam usus babi mengandung berbagai macam cacing. Mulai dari cacing pita sampai cacing benang ada semua. Tapi menurut pelanggan di sana rasanya enak-enak aja kok. Kayak ada manis-manisnya. Namun bagi mereka ini tetap merupakan penipuan dan tidak sesuai dengan pesanan dan tetap harus dilapor. Nomor 2, kepiting palsu. Kepiting imitasi atau crab stick ini banyak ditemukan di supermarket atau restoran sushi. Walaupun diberi nama crab stick, akan tetapi rasanya hampir sama seperti bakso ikan. Lah memang terbuat dari ikan. Jika dilihat dari kandungan nutrisinya, daging kepiting imitasi ini sangat berbeda jauh dengan daging kepiting aslinya. Dalam 100 gram daging kepiting imitasi ini mengandung sekitar 51 kalori, protein 6,5 gram, lemak 0,4 gram, dan 13 gram karbohidrat. Kandungan nutrium yang terkandung di dalamnya cukup tinggi, yaitu sekitar 719 mg, atau sekitar sepertiga dari asupan nutrium yang harus dimakan dalam sehari. Sedangkan dalam 100 gram kepiting asli mengandung sekitar 151 kalori, protein 13,8 gram, lemak 3,8 gram, dan 14 gram karbohidrat. Seafood dan ikan laut asli kaya akan asam lemak omega 3 yang dapat menyehatkan otak dan mencegah inflamasi pada tubuh Anda. Akan tetapi kepiting imitasi ini tidak mengandung asam lemak omega 3 sama sekali. Cuma ada omega saja. Dalam pembuatannya pun kepiting imitasi ini diberi pewarna agar mirip dengan kepiting aslinya. Pewarna ini dipakai agar konsumen tertarik dan merasa bahwa ia memang mengkonsumsi kepiting. Nah, mirisnya lagi ternyata pewarna yang dipakai merupakan bahan kimia yang berbahaya bagi kehidupan kita di bumi. Sebab ternyata pewarna itu bisa menyebabkan alergi, gatal, bibir pecah-pecah, sariawan, susah BAB, tenggorokan kering. Itu tandanya panas dalam. Sariawan kan dulu, sekarang tidak. Saya selalu minum. Selain itu, kepiting instan itu memang tidak dibuat dengan daging kepiting asli, melainkan hanya campuran daging ikan. Ya, mereka tidak peduli kesehatan Anda. Yang mereka peduli hanyalah uang Anda. Sungguh elit global. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Nomor 5. Susumu bukanlah susuku. Bertahun-tahun masyarakat Indonesia mengkonsumsi susu dengan harapan bisa mencerdaskan otak bangsa. Ternyata zat yang kita anggap sebagai susu ternyata tidak punya susu. Pantas aja gue tidak pintar-pintar. Susu kental manis akhirnya secara resmi dinyatakan tidak mengandung susu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM. Ya, pantas saja ya seringkali aku membaca di kaleng tersebut tertulis dilarang dikonsumsi oleh bocah-bocah berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun. Oh, ternyata gitu toh. Lalu kalau bukan susu, terus terbuat dari apa dong? Kubaca dari tribun.com, Gail Borden JR mencetuskan ide untuk menambahkan gula dan mengurangi air pada susu sehingga mencapai tingkat kepekatan tertentu agar bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Awalnya hanya susu asli yang ditambah gula, lama-kelamaan malah gula yang ditambah sedikit susu. Bahkan tanpa susu sedikit sama sekali. Susu sungguh terlalu. Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Dedi Setiadi mengatakan pabrikan susu kental manis hingga saat ini bekerja sama dengan peternak sapi lokal untuk menghasilkan bahan baku mereka. Namun keberadaan susu kental manis tidak dilarang, selama Anda sadar bahwa itu bukanlah susu dan hanya bisa dijadikan sebagai penyedap rasa atau bahan pemanis biasa, sebagaimana gula. Dan pemirsa yang sedang duduk di sana, ada baiknya Anda teliti dulu sebelum memasukkan makanan-makanan pabrik ke tubuh Anda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, kemudian subscribe secara gratis, dan bagikan video ini ke seluruh alam. Terima kasih dan salam, selamat malam.